Ini biasa teledor nih. Atau kelihatan kupingnya. Atau kelihatan rambut di sini. Atau lurun sini, kan? Perempuan tuh. Makanya perempuan itu mukenanya biasanya di sini ada karetnya ya, ada karetnya. Kalau saja ada rambutnya turun segini sedikit, walaupun hanya selembar, ini perempuan tidak sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tawassulana ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri liwajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidus sanadil hadim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat bapak-bapak, para sesepuh, para tokoh, juga para ustadz, bilusus, akhinabillah, ustadz dasbiyallah, jamaah Masjid Rodotul Jannah yang saya cintai dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang patut kita aturkan di hari ini atau di kesempatan ini kecuali puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, barokahnya, nikmatnya yang begitu banyak terlimpah kepada kita. Juga alhamdulillah pula di hari ini kita bisa datang kembali untuk kita sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa terlimpah atau tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku sebagai umatnya dan diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Karena orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi itulah yang insya Allah selamat, yakin selamat di kehidupan ini dan di kehidupan hari kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita duduk sejenak sambil nunggu datangnya waktu sholat isya. Kita isi dengan pengajian. Dan saya tetap akan menjelaskan ilmu fikih, ilmu yang mengatur tentang gerak-geriknya jasad. Ini jasad, nih objeknya. Nah, pernah saya sampaikan jamaah sekalian, kewajiban manusia di dunia ini adalah ibadah. Ibadah, mengabdi kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu definisinya fi'lul mukallafu mimma yukhaliful hawa. Pekerjaannya orang mukallaf yang selalu tidak cocok dengan hawa nafsu, itu ibadah. Pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh Islam, baligh akal. Nah, kalau di sini dikatakan Islam baligh berakal, berarti kita. Nah, terus bagaimana ini maksudnya? Ya udah, untuk lebih jelasnya ya, ibadah itu adalah pekerjaan kita, tapi yang selalu nggak cocok dengan hawa nafsu. Coba Bapak sekalian, nggak cocok dengan hawa nafsu.
Sholat nggak cocok dengan nafsu, wiridan nggak cocok dengan hawa nafsu. Mungkin duduk di sini juga nggak cocok dengan hawa nafsu, nggak cocok ini. Maka oleh karena itu berat. Beruntunglah orang yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Itu berat. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ibadah itu harus pakai ilmu. Ibadah enggak pakai ilmu, enggak diterima. Mungkin pernah mendengar ya atau membaca dalam syairnya Syekh Ruslan ya. Ini. Wah, iya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin. Itu asal kalimatnya begitu. Wa kullu man, maka setiap orang ya'malu yang beramal bi ghairi ilmin tanpa ilmu, a'maluhu maka amal-amalnya mardudatun ditolak, la tuqbalu artinya enggak diterima. Ibadah harus pakai ilmu. Sebab ibadah enggak pakai ilmu enggak diterima. Sedangkan ilmu adanya di majelis taklim, enggak ada di mana-mana. Jadi kalau kita belajar ilmunya di YouTube, di Google, ada yang begitu ya? Di TV atau di media lain apapun lah, itu hanya belajar bahasa. Ilmu yang sebenarnya adanya di majelis taklim. Nah, inilah pentingnya ngaji. Makanya kata Nabi, ngajilah kamu dari kecil sampai nanti kamu masuk lubang lahat. Utlubul ilma, carilah ilmu oleh kamu, kata Nabi, minal mahdi, dari mahad, dari ayunan, ilal lahdi, sampai nanti ke lubang lahad. Artinya ngaji nggak ada berhentinya itu ngaji. Wah, apalagi kan perkembangan Islam kan, ilmunya semakin semakin berkembang. Kalau kita kagak ngaji nanti kagak ngerti itu. Nah, kita bersyukur jamaah sekalian, kita duduk ini untuk melanjutkan pengajian. Nah, kita jelaskan kembali masalah syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat itu ada 5. Kurang 1 nggak sah sholatnya. Kurang aja 1. Persyaratan tuh harus 5 aja. Nah, dulu saya jelaskan ya. 1, suci dari hadas. Baik hadas besar dan hadas kecil. Atau hadas kecil begitu. Dan kemudian suci dari najis. Nah, dari najis. Fi saubin, di dalam pakaiannya, pada pakaiannya, wa badanin dan badannya, wa makanin dan tempat sholat, harus suci. Nah, pakaian harus suci dari najis. Gak boleh walaupun hanya setetes kencing. Hati-hati kalau kencing ya, kencing hati-hati. Jangan sampai ada tetesan kencing kena celana. Nah, wabadanin atau badannya, netes kena perutnya, netes kena betisnya, netes kena pahanya, harus suci. Wa makanin dan tempat sholatnya harus suci. Najis mah tahu ya, nggak boleh ada kencing bocah, kencing orok, kencing anak kecil, nggak boleh. Pokoknya yang bentuk-bentuk najis tuh nggak boleh, nggak sah. Bukan nggak boleh doang. Nah, kecuali yang dimaafkan. Emang ada najis yang dimaafkan? Ada. Tapi buat sendiri. Nanah tuh najis.
Nanah najis. Tapi kalau nanah dari lukanya sendiri boleh. Bisul di sini. Tahu-tahu lagi sholat, apa namanya, bucat ya? Pecah, pecah, keluar darah sama nanah. Itu buat sendiri mah nggak apa-apa. Namanya yupa, dimaafkan. Ya najis tetap najis. Hukum nggak berubah. Cuma ada yang dimaafkan dan ada yang enggak. Sekali najis tetap najis. Cuma bedanya itu dimaafkan. Kena dimaafkan boleh. Kalau itu nanah dari lukanya sendiri, adanya di badan kita atau pakaian kita boleh dimaafkan. Tapi kalau nyentuh orang lain yang agak boleh. Ini di sini dibisul atau yang kecil namanya apa ya? Cenang ya? Tahu nggak cenang? Memang bisul juga, bisul kecil namanya cenang. Bisul menir. Zaman dulu, zaman penyakit kulit dulu kan, sini nih, lagi sholat pecah. Itu orang iseng banget sholat, geserin aja sama temennya, gitu kan, geserin. Itu temennya, kena pakaiannya, itu temennya tuh yang batal. Kita mah enggak itu namanya dimaafkan. Kita lawa. Kemudian wasani satru launil aurati. Udah ya. Kedua nutup aurat. Sekalipun sholatnya di kegelapan. Walau kana sahsu kholian. Sekalipun dia sholatnya kholian menyendiri. Fi dzulmatin di tempat yang gelap. Sekalipun tempat yang gelap. Allahnya juga kagak ngelihat, nggak begitu. Kalau Allah mah sholat itu berhadapan dengan Allah. Karena berhadapan dengan Allah, walaupun di tempat yang gelap, tetap aja Allah tuh lihat. Tetap aja nutup aurat. Wajib. Tuh. Bilibasin tohirin, udah ya, dengan pakaian yang bersih. Wayajibu satruha. Nah, kita jalankan bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu dan wajib satruha nutup aurat. Aidon juga fi ghairi sholati selain daripada sholat. Anin nasi dari penglihatan manusia. Wafil kholwati dan ketika menyendiri. Illa lihajatin kecuali karena hajat min igtisalin seperti mandi wanahbihi dan selainnya atau sebangsanya. Wa amma satruha dan ada penutup aurat an-nafsi dari dirinya sendiri fala yajibu gak wajib lakinnahu akan tetapi yukrahu dimakruhan nadruhu melihat aurat. Melihatnya dia ilaiha kepada auratnya. Aurat, definisi aurat itu ialah ma yajibu satruhu wa yahrumu nadruhu. Ini definisi. Apa itu aurat? Aurat itu ialah ma yajibu satruhu. Apa saja yang wajib ditutupnya. Wayahrumu nadruhu dan haram melihatnya. Jadi aurat itu hukumnya apa namanya? Wajib ditutup, haram dilihat oleh orang lain maksudnya. Jangan senang-senang melihat aurat ya. Karena haram. Apa itu haram begitu ya? Haram, jelaskan lagi. Dalam syariat itu ada wajib, ada sunat, ada lagi haram, makruh, mubah. Haram adalah sesuatu yang apabila dijalankan dosa, ditinggalkan dapat pahala.
wajib nutup aurat begitu. Orang yang nutup aurat dapat pahala. Pahala itu ganjaran. Upah itu dibayar sama Allah. Orang nutup aurat itu hukumnya wajib. Begitu nutup aurat, ini menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Tapi begitu membuka aurat, dia kena dosa. Jelas ya? Itu begitu. Nah, sekarang di sini wajib nutup aurat itu juga sekalipun bukan di dalam sholat. Ketika dia dari pandangan manusia. Ini aurat laki-laki di dalam sholat. Dalam sholat nih ya, dari pusar sampai lutut. Kalau namanya sampai lutut, sampai dengan, itu namanya ikut itu. Kan kita sering ya, misalnya gini ya, penataran akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 25. Itu tanggal 25 itu masih penataran itu. Benar nggak? Ini juga sama. Kalau di sini dikatakan auratnya laki-laki ketika sholat dari pusar sampai lutut, artinya lututnya harus ketutup juga. Nah, terus kalau di luar sholat bagaimana? Nah, begitu kan masalahnya. Di sini dijelaskan juga sebenarnya wajibnya nutup aurat itu bukan hanya ketika sholat, di luar sholat pun wajib tuh nutup aurat, pusar sampai lutut. Makanya nih begini Pak, kita jangan ikut-ikutan ya, lihat orang pakai celana kolor. Itu kebanggaan itu, celana kolor kan. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita mau pakai celana kolor ya, harus yang bisa nutup dengkul. Jangan pakai kolornya di atas dengkul, jangan itu. Oh ini kan lagi ngetren Pak. Iya lagi ngetren. Kalau kita bisa nutup aurat ketutup, lututnya ketutup, kita sebenarnya telah menjalankan perintah Allah. Ketika perintah Allah dijalankan secara otomatis, kita dapat pahala itu. Allah tuh Maha Rohim, Maha Sayang, dikasih pahala. Tapi apabila ini enggak ketutup, secara otomatis kita mendapat dosa. Jelas ya ini. Jadi silakan mau pakai celana kolor, tapi harus nutupin dengkul. Kalau terpaksanya Bapak nggak bisa nutup sampai dengkul, jangan keluar rumah. Apalagi tokoh-tokoh, jangan keluar. Kalau namanya tokoh nih Pak, itu sensitif. Gampang jatuh itu. Gampang jatuh itu. Malahan dulu ada cerita Pak. Wajib diketahui oleh para tokoh. Satu, nggak boleh kelihatan orang lain ketika dia buang air hajat. Nggak boleh. Kedua, nggak boleh juga kelihatan makan di mana-mana. Jangan itu. Jadi Bapak kalau mau makan jangan di warung ini. Makan beli di warung boleh bawa ke rumah. Jangan kelihatan ngantuk. Masa tokohnya ngantuk? Enggak, udah pura-pura gagah aja. Padahal ini sakit, kan gitu, ngantuk juga, puyeng juga. Jangan, harus pura-pura keker aja. Kayak reporter TVRI. Sebenarnya dia tuh capek itu. Gak mungkin gak capek, kan begitu? Tapi dia tetap eksis, tidak akan memperlihatkan kelesuannya. Tuh tokoh tuh begitu. Ini juga sama, masalah nutup aurat ya.
Jadi nutup aurat itu sebenarnya bukan hanya sekedar diwajibkan ketika sholat, di luar sholat pun juga harus bisa nutup aurat. Nah, illa lihajatin, kecuali ada hajat, min igtisalin, seperti mandi. Kalau mandi buka celana enggak? Nah, kecuali mandi ya, mandi di tempat tertutup. Tuh. Manawihi wa amma satruha an nafsihi fala yajibu. Adapun nutup aurat dari dirinya sendiri mah sebenarnya enggak wajib. Tapi makruh melihat auratnya sendiri. Aurat laki-laki ya. Wa auratul hurrati. Udah laki-laki begitu. Dan adapun auratnya perempuan. Bayangkan kalau perempuan berarti bini kita, anak kita tuh. Adapun auratnya perempuan, bisolati ketika sholat, masiwa wajhiha, apa saja badannya selain wajahnya. Wakafaiha dan telapakan tangannya, dohron wabatnan, luar dalam. Nih dan ini ilal ku'aini, sampai pergelangan, dua-duanya. Jadi kalau aurat laki-laki kan begitu. Sekarang aurat perempuan gimana? Aurat perempuan ketika sholat seluruh badannya. Seluruh badannya dia, kecuali wajahnya, mukanya gitu, dan telapakan tangan ini. Lapakan tangan, dohron ininya, wabatnan dan ini, ilal ku'ain sampai ke sini. Jadi kalau perempuan mah seluruh badannya aurat, kecuali boleh yang tidak ditutup hanya segini. Ini perempuan ya. Maka perempuan itu paling rumit dan paling harus teliti. Sekarang begini, laki-laki itu rambut bukan aurat, tapi perempuan aurat. Maka perempuan kalau ketika sholat dia nutup rambutnya, make mukena apa ya? Yang atasnya tuh mukena apa jubah ya? Sama aja lah, mukenanya dia ada kelihatan rambutnya walaupun selembar, enggak sah tuh sholatnya. Ini perempuannya kagak ada sih ya, tapi dengerin kali di rumah. Oh, ini yang teledor perempuan. Karena mukenanya cungklang, kalau yang ke bawah namanya mukena ya? Hah? Ya, karena mukena bawahnya cungklang, pas banget. Ketika sujud, itu telapakan kakinya kelihatan. Batal tuh sholatnya. Waduh ribet pak perempuan. Itu perempuan tuh barang mahal. Karena barang mahal tidak digelar di apa namanya? Enggak digelar di tukang cilok, enggak. Barang mahal mah di etalase aja kagak. Kalau barang mahal mah adanya di apa yang peti besi yang pakai kunci, di brankas. Coba Pak, Bapak mau beli barang ke toko, tanya aja sama tukang dagangnya, ada yang mahalan enggak? Ada, bukan di situ naruhnya juga. Beda tempatnya. Tuh perempuan Pak, memang barang mahal, maka wajar kalau perempuan mah mahal. Cara perawatannya juga mahal. Perempuan mah beda dengan laki-laki. Laki-laki pakai celana panjang bari lari aja, pakai baju bagi lari bisa. Coba perempuan, gak bisa begitu. Nah, jadi saya ulang, aurat perempuan ketika sholat seluruh badannya kecuali mukanya dan telapakan tangan. Biasanya perempuan suka kelihatan kakinya kalau yang kebetulan make mukenanya cungklang.
Hanya bagus mah perempuan pakai sarung kaki. Kalau celananya cungklang. Apa harus pakai mukena sholatnya perempuan? Enggak juga. Pakai baju panjang boleh, bisa. Pakai baju apa? Baju long dress kan? Tuh, orang kalau mau haji, mau umroh Pak, nggak ada yang pakai mukena. Pada sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Yang mau berangkat? Sholat sunat sapar. Sholat sunat sapar itu sholat sunat karena akan bepergian. Biasanya orang yang sholat sunat sapar itu mau berangkat umroh, mau berangkat haji, baru sholat sunat sapar. Padahal dalam hadisnya bukan begitu itu. Bukan begini kata Nabi. Apabila nanti kamu akan umroh, awalilah dengan sholat sunat sapar. Bukan begitu hadisnya. Dalam hadisnya, setiap kamu akan bepergian, sholatlah sholat sunat sapar. Nah, kalau melihat hadis ini bukan akan berangkat umroh doang atau haji, setiap kita mau bepergian, mau pulang kampung. Tapi kalau dari sini mau ke Kelapa Dua mah nggak usah kali gitu, ribet amat ya. Kita mau pulang kampung misalnya ya, sholat sunat sapar. Itu habis sholat sunat sapar kan berdoa, biasanya begitu. Ya Allah, hari ini saya akan pulang kampung ke Solo. Saya akan silaturahim nengok orang tua. Begitu biasanya tuh. Belajar Pak, belajar nambah lah. Tuh ya. Ya Allah, selamatkanlah dalam perjalanan saya. Tuh yang pertama. Yang keduanya, ya Allah, saya di rumah meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta, hanya kepadamu saya serahkan. Begitu sebenarnya tuh sholat sunat sapar. Nabi Ibrahim kan dulu begitu. Ya Allah, kepadamu saya titipkan anak dan keluarga saya. Pergi aja Nabi Ibrahimnya. Nah, Bapak sekalian. Nah, nutup aurat itu enggak harus dengan mukena, enggak. Perempuan pakai celana panjang, seperti mau berangkat umroh, mau berangkat haji kan sholat sunat itu. Ngapa itu sah-sah juga. Tutupnya, rambutnya ditutup, pakai jilbab, malah rapi Pak. Sarung tangannya juga pakai sarung tangan dia mah. Sarung kaki juga gitu. Jadi maksud saya, kalau besok Bapak Saudara melihat ada seorang perempuan sholatnya seperti itu, gitu. Jangan ujuk-ujuk dikata kagak sah itu. Agak ngerti ilmunya kalau dikata kagak sah. Terus ini banyak nih yang sholat sunat. Ini guru-guru Nurul Huda, nggak tahu dari mana mah gitu. Ada yang ngomong sama saya, Ustadz gimana itu sholatnya nggak sah? Lah, saya lihat, lalu nggak sahnya di mana? Itu kan nutup aurat. Ya, jelas nggak ya? Itu Bapak sekalian. Biasanya kalau ilmunya kurang kan begitu. Gampang nyalah-nyalahin orang, begitu ya. Nih, kalau bini kita di rumah kan pakai mukena. Seluruh badannya perempuan aurat. Kecuali wajah dan telapakan tangan. Sampai ke sini. Maka kalau perempuan itu sholat, mukenanya ngepas ke sini, ketika dia takbiratul ihram turun, ini jadi batal sholatnya. So gini, sholi misalnya gini ya, sholi fardu maghribi, awalnya mah benar di atas, ini sholi fardu maghribi Allahu Akbar. Begitu gini turun, kan turun ini jadi kelihatan. Ini yang batalnya mah dari sini ke sini. Tuh perempuan. Waduh ribet ya Pak. Waduh. Nanti Bapak coba diawasin perempuannya. Tuh Pak sekalian. Makanya kalau orang gini, orang yang berangkat haji atau melaksanakan ihram ya, baik itu ihram haji atau umroh, itu kan diwajibkan oleh pengawasnya untuk pakai sarung tangan di perempuan.
Ya wajibnya mah sama, cuma sampai segini wajibnya mah. Cuma jangan sampai ini ketika tangan ini diangkat begitu, turun ke sini. Akhirnya ini kelihatan. Begitu ini kelihatan, berarti perempuan tidak menutup aurat ketika itu, batal tuh sholatnya. Kalau lagi umroh batal ihramnya. Kalau lagi haji batal. Waduh. Kalau lagi ihram umroh, ihram haji, ribet ya. Ihram haji mah gampang. Itu maka biasanya pengawasnya yang ngasih tahu. Dimohon kepada ibu-ibu gitu ya untuk pakai sarung tangan. Sebenarnya itu sarung tangan itu nggak wajib. Cuman kalau nggak pakai sarung tangan, dikhawatirkan nanti ketika si ibu ini ngangkat tangan, ini turun. Ketika turun ini terbuka auratnya. Nih, jadi apa namanya? Supaya bisa terjaga perempuan ini ketika dia melaksanakan ibadahnya. Sholat juga begitu. Itulah buat sekalian, makanya kata saya juga begitu ya. Katanya kan begitu. Ibadah itu harus pakai ilmu. Ilmu adanya di majlis taklim, nggak ada di mana-mana. Nah inilah pentingnya kita ngaji. Nggak ngaji kan jadi nggak tahu gitu. Tuh perempuan ya. Nah, kan sama aja gini ya. Tadi dikatakan apa itu aurat? Aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupnya, haram dilihatnya dan haram diperlihatkan. Perempuan ya. Nah, makanya bapak-bapak kalau ngelihat bapak-bapak bininya nggak pakai kerudung disuruh pakai kerudung itu wajib. Nah kalau kagak mau jangan keluar rumah, udah di dalam aja. Kalau wajib itu jangan sampai keluar rumah bini kita kagak nutup rambutnya. Padahal itu adalah sesuatu yang wajib ditutupnya. Ketika memperlihatkan rambut, berarti siap-siap saja dengan kemurkaan Allah. Naudzubillah. Itu di situ sebenarnya, Bapak sekalian. Wajib nutup kepala, nutup rambut ya. Kita kan sekarang terkadang begini. Terkadang kita menganggap aturan Allah sesuatu yang memberatkan. Itu perasaan kita. Padahal justru Allah memuliakan kita. Jangan jauh-jauh dah begini Pak. Kalau laki-laki pakai peci nggak wajib. Tapi kalau saya pakai peci biar nggak kelihatan ubannya aja gitu. Ini gini kelihatan kan putihnya itu. Tuh, tapi kalau ditutup kan kelihatan gitu. Nah, perempuan wajib nutup rambutnya. Coba Pak, ini kan maksudnya Allah itu ingin memuliakan kaum wanita. Jangan memperlihatkan rambutmu wahai kaum wanita. Ya kalau yang masih muda sih kali masih mendingan. Rambutnya masih hitam. Coba kalau yang udah tua, udah umur 60, sono rambutnya udah putih semua. Ya kan kalau ditutup memakai kerudung itu rambut putihnya tuh nggak kelihatan, kan? Beda perempuan, kelihatannya masih muda. Padahal kalau dibuka mah rambutnya udah putih semua ya. Itu terkadang kita tuh nggak paham itu aja. Nih, sama perempuan juga wajibnya nutup aurat bukan hanya sekedar ketika sholat. Di luar sholat pun wajib juga itu nutup nutup auratnya. Definisi aurat adalah sesuatu yang haram dilihat. Wajib ditutup, haram untuk dilihatnya. Nah. Jam berapa Isa? Oh habis ya. Ini lah
Wa amma huratul khor ya. Wasalisu ketiga. Syarat sholat nih, al-wuqufu ala makanin tohirin. Berdiri di tempat yang suci. Tempat yang suci, tempat sholat. Tempat sholat itu seukuran tempat sholat, bukan segedenya ini. Ini kita tempat sholat katakan segede sajadah. Sajadah itu rata-rata ukurannya 60 kali 120 ke sini. Itu ukuran sholat. Itu tempat yang ukuran itu, ini harus suci. Dia berdirinya harus di situ di tempat yang suci. Sehingga kalau saja di sini nih bersih di sini ya, yang ukuran kita tadi, ada najisnya di situ, nggak apa-apa. Itu sah sholatnya. Karena kita tidak berdiri di tempat yang ada najis. Kita sholat di tempat yang suci. Jadi kalau misalnya dalam keterangannya tempat sholat itu harus suci, yang dimaksud bukan segedenya masjid ini. Tempat sholat seukuran sajadah itu yang harus steril. Ukuran kita lah 60 kali 120 lah, udah sedang, udah gitu. Nah itu yang harus suci. Nah harus suci. Jangan sampai kan kita ada ketika kita sujud atau ruku kan kita menyentuh kepada najis. Itu beda menghadap kepada Allah. Harus suci dari segala-galanya kan. Kemudian yang keempatnya al ilmu biduhulil waktu, tahu sudah masuk waktu. Jadi nggak bisa sholat dikira-kira, nggak. Udah kali subuh jam berapa sih sekarang? Jam 4, 7 menit. Gak apa-apa, timbang kurang 2 menit, Mak. Gak bisa begitu. Setengah menit aja gak bisa. Harus sudah masuk waktu. Dulu tuh mau tahu waktu sholat susah. Dulu. Orang kalau untuk mengetahui waktu sholat dulu zaman susah kan. Tuh di depan masjid itu biasanya ada tugu. Ini sekira-kira ukuran 30 persegi, gini, tinggi, kira-kira semeter. Tuh di tengah-tengahnya tuh ditaruhin besi ya, besi. Ini untuk melihat matahari tuh. Tapi repotnya kalau mataharinya nggak ada, seperti hujan, nggak bisa melihat. Jam nggak ada waktu itu. Sekarang alhamdulillah jam sudah banyak dan hebat-hebat. Apalagi jadwal ini kan disambung ke internet. Ini nggak mungkin salah ini. Kalau di sono udah azan, sini udah pas banget ini. Dulu malah yang masih diputar-putar, begitu aja jamnya kendor, ngaco lagi ya. Sekarang mah enggak, ini sama. Coba Bapak kalau ngelihat HP sekarang, itu 19.07, Bapak lihat HP, sama itu. Itu teknologi sekarang. Kita bersyukur ya. Bersyukur kita maju ini. Jangan HP-nya yang diomelin. Jangan teknologi diomelin. Enggak, kita juga butuh. Masuk waktu sholat harus sudah masuk. Tapi sekarang enggak usah berpikir waktu sholat. Karena udah hebat teknologinya. Cuman enggak bisa. Enggak sah kalau belum. Kurang setengah menit enggak apa-apa. Enggak bisa begitu. Nah, dihabisin lah. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Sholat nggak bisa menghadap kemana aja, enggak. Sehingga kalau saja satu ketika kita sholat di rumah orang, yang kita kagak tahu, misalnya numpang sholat. Orang kalau biasa sholat kan, kalau nggak sholat nggak enak Pak. Lagi pula yang punya rumah nih, kita misalnya datang tamu, terus dia numpang sholat, itu rasanya girang kita. Kita nyuruh tamu sholat juga nggak enak. Enggak. Kalau saya nggak pernah nyuruh tamu sholat, enggak. Masa orang Islam kudu disuruh gitu ya. Cuman kalau dia bilang, Pak Ustadz mau numpang sholat ya, boleh nggak? Oh iya boleh. Diunjukin nama kita. Ya kalau mau sholat, ini tempat sholatnya.
ini wudunya, kamu wudu di sini, itu sholatnya. Dikasih aja sajadah sama kita. Dia sholat karena dia di kampung orang, bukan menghadap kiblat, dia mah madepnya ngalor ke sono misalnya, gitu. Itu dilihat ngalor pas kalian. Dia mah kagak tahu. Sholat aja. Begitu lain kali datang lagi. Nah, mau numpang sholat lagi, madep ke sono. Jangan salah itu mah namanya madep ngalor, bukan madep ngiblat. Lah, saya dulu sholat madep sono Pak ngalor, bagaimana ini? Nah, itu sholat yang dulu kagak sah tuh, maka harus diulang tuh yang dulu, harus diulang itu. Harus diulang itu. Kan saya kagak tahu, walaupun kagak tahu. Jadi sebaiknya kalau ada orang numpang sholat, kasih tahu, nih sajadahnya, itu kiblatnya. Iya, kalau di sini lingkungan ini dia ngelihat masjid. Kalau jauh ke masjid, kan kagak ngerti itu orang. Pernah nggak sholat salah madhab? Pernah ya, numpang sholat di rumah orang, bukan madhab ngiblat, malah madhab ngidul lagi, kan gitu. Tahu-tahu yang punyanya datang, lah kok madhab ngidul ini? Astagfirullah, emang ngidul? Iya, emang ngiblatnya kemana? Ke sono. Ya terus sholatnya tadi gimana? Nggak sah itu sholatnya. Nah ini pas kalian, kiblat ya, arah kiblat. Nah ini saja sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oleh karena itu belajarlah tertib, belajarlah baik, karena diharapkan ibadah kita semakin berkualitas. Semakin berkualitas ibadah, semakin mahal tuh nilainya. Mahal, bayarannya tuh mahal, bos sekalian. Nah, itu mahal. Pahala itu untuk membeli keberkahan-keberkahan yang ada di bumi ini. Jadi semakin bagus pahalanya, wah semakin barokah dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.